Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Info Fafak TV. Kembali lagi dengan saya Anissa. Kesempatan hari ini Anissa bersama Ibu Nani mau berbincang-bincang tentang penyakit kusta. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Syukur alhamdulillah. Puasa Bu hari ini? Puasalah. Puasa. Semoga lancar ya Bu ya sampai Amin. hari kemenangan tiba. Bu, kusta itu apa sih Bu? Iya. Penyakit kusta itu disebabkan oleh kuman kusta ya. Ya. Kuman kusta yang namanya Mycobacterium lepra ya. Makanya pada umumnya masyarakat juga menyebutnya dengan penyakit lepra ya. Ditemukan oleh Arnold Hansen ya. Ya. Kita tenaga kesehatan juga ada yang menyebutnya dengan penyakit Hansen. Hansen, penyakit Hansen. Itu ditemukannya tahun berapa ya Bu? Ditemukan 100 tahun sebelum saya lahir. Wow, udah lama banget ya Bu ya. berarti. 1873. Oh, begitu. Itu penyakit kusta itu ciri-cirinya seperti apa Bu? Iya. Tanda khusus kusta ya, tanda iya. khusus kusta atau cardinal sign Iya. namanya. Itu yang pertama ada bercak merah atau putih yang mati rasa ya. Pasti mati rasa kalau kusta. Kalau tidak mati rasa itu bukan kusta ya. Tidak ada penyakit lain yang mati rasa Mati ya. rasa selain kusta ya. Iya. Oke. Kemudian yang kedua itu ada penebalan fungsi saraf, penebalan saraf tepi yang disertai gangguan fungsi. Ya, kadang ada penebalan saraf tepi, saraf radialis, saraf unaris atau saraf facialis yang menyebabkan mata Kebutaan. laboptalmus atau mata sulit menutup, Oh, lama-lama kebutaan. Ya, itu kalau sudah kusta sudah parah ya, bercak-bercak seluruh badan. Itu Kadang pernah- ada nodul-nodul juga, ada bentuk nodul-nodul begitu, bukan bercak tapi bentuknya nodul. nodul itu Itu bintik-bintik atau nodul itu seperti apa benjolan-benjolan nodul? kecil. Iya. Benjolan kecil seperti itu. Itu penanganan awalnya seperti apa ya Bu ya? Kalau misalnya terjadi kusta itu, ciri-cirinya udah terjadi nih, ada ciri-cirinya. Terus penanganan awalnya harus seperti apa? Iya. Satu-satunya penanganan hanya melalui pengobatan. Ya. Langsung diperiksakan ke fasilitas kesehatan ya. Ditangani, dilakukan pengobatan. Terus kusta itu ada bermacam-macam apa Bu? Iya, kusta itu ada dua macam ya, kusta PB dan kusta MB multibasiler. Nah, yang membedakan kalau pada kusta PB ini biasanya kumannya masih sedikit tidak terdeteksi ya. tidak terdeteksi. Jadi bercaknya itu yang ada di dalam tubuh kita ya. Pemeriksaan fisiknya itu hanya berkisar 1 sampai 5. 1 sampai 5 lokasi, 5 tempat ya, tempat di mana saja. gitu Oh, ya. gitu, jangan Tetapi kalau sudah MB itu Iya. bercaknya sudah banyak. Oh, Sudah banyak. lebih dari 6. Kemudian ada penebalan fungsi, penebalan saraf tepi yang disertai gangguan fungsi tadi. Kalau kusta PB cuma 1. Iya. Kalau kusta MB sudah lebih dari 1. Sudah lebih dari 1. Iya. Kemudian kalau BTA ya, BTA itu pemeriksaan mikroskopis ya, melalui kerokan pada telinga, pada daerah lesi ya. Itu kalau PB itu dibaca di mikroskop itu masih terlihat negatif. oh, negatif. Masih negatif. Tetapi kalau MB sudah positif. Oh, sudah positif. Iya. Seperti itu cara penularannya kusta itu seperti apa Bu? Iya, mungkin nggak nyangka ya kita semua Iya. kalau kusta itu kan kelihatan luka-luka gitu ya, bercak-bercak atau luka gitu, pasti menular lewat dekat kontak. Oh, Tetapi Iya. ya, kusta itu banyak ditemukan kumannya di mukosa hidung. Makanya penularannya juga melalui pernapasan. Pernafasan juga Iya, ya. melalui pernapasan. Ya, melalui droplet ya.
juga bisa melalui pernapasan. Kalau misalnya kita berbicara gini kayak Iya. air liur juga bisa terkena juga ya Bu? Iya, mukosa hidung ya melalui pernapasan dan kontak lama dengan pasien. Bukan kita satu kali kontak saja sudah tidak. ini ya nggak mungkin ya. oh. Kemudian kontak lama itu pada kulit yang tidak utuh, biasa luka gitu ya. Luka seperti itu. Iya. Nggak perlu khawatir juga karena kusta ini nggak sulit untuk menular ya. Dari 100 orang yang mungkin terinfeksi kusta, terkena itu hanya 5 orang saja yang mungkin bisa menimbulkan sakit. Dari 5 orang itu ada 3 orang yang sakit tapi sembuh dengan sendirinya. Tanpa Iya. pengobatan ya Bu ya? Tanpa pengobatan. 2-nya dia akan sembuh dengan pengobatan. Iya. Pengobatan itu seperti apa ya Bu ya? Ya, kalau pengobatan kusta itu ada paket MDT namanya, ya, multi drug treatment ya. Itu terdiri dari rifampicin, ya, kemudian Langpren, Dapson itu ada paketnya. Tetapi kalau pengobatan tipe PB sama MB itu berbeda karena tadi kumannya juga berbeda. berbeda. Dia masih, kalau dia PB tadi bercaknya masih sedikit. Pengobatannya cukup lama ya. Kalau tipe PB itu diobati sampai 6 blister 6 bulan. Dalam satu blister itu dihabiskan dalam waktu 1 bulan. Jadi selama 6 bulan. Tetapi toleransinya sampai 9 bulan ya. Jadi kalau 9 bulan itu belum dapat 6 blister, belum dapat 6 blister tadi, itu dikatakan default. Default itu gagal pengobatan. Nggak bisa ngulang lagi gitu pengobatannya. Saya lanjutkan dulu yang MDT ya. Kalau yang MDT untuk MB untuk kusta MB itu pengobatannya sampai 1 tahun. 12 blister. Toleransinya sampai 18 blister ya. Sampai 8 blister. Kalau 18, selama 18 blister itu belum sampai dia minum sampai 12 blister, itu dikatakan gagal. Iya, dikatakan default. Kalau kita langsung keluarkan dari register bahwa itu default. Tetapi beda dengan penyakit TB yang kalau gagal diobati ulang. Tetapi kalau kusta ini kalau gagal nggak perlu diobati ulang. Gitu. Tetapi dipantau. Dipantau terus ya. Iya. Jadi pemeriksaan awal itu sangat menentukan. Ya. Jadi pemeriksaan fisik tadi bercaknya ada di mana itu digambar betul-betul dengan petugasnya. Iya. Iya. Gitu. Digambar betul-betul. Iya. Dikasih Dikasih tanda. Yang mati rasa pun, yang putus jarinya pun itu dikasih tanda. Gitu. Kalau ada lesi baru atau bercak baru, itu tandanya kustanya aktif. Iya, mulai aktif lagi. Jadi default, dia sudah default, itu belum tentu dia muncul lesi baru. Iya, nanti sampai 1 tahun 2 tahun belum tentu ada lesi baru. Tapi kalau dipantau, dianjurkan atau dijaring untuk diperiksa ulang itu muncul lesi baru atau diperiksa BTA positif, ada bakteri yang utuh, itu dilakukan pengobatan mulai dari awal. Mulai lagi dari awal. Iya. Jumlah yang terdeteksi di Fafak ini berapa banyak ya Bu ya? Iya. Kusta itu di Fafak karena lancarnya transportasi juga ya, kita baku tetangga juga dengan daerah-daerah endemis ya. Fafak ini masih termasuk endemis kusta ya, bukan hanya COVID saja yang familiar sekarang, tapi kusta juga penyakit terabaikan tapi yang masih banyak di Fafak ya. Untuk indeks kusta ya, 5 tahun saya hitung 5 tahun
dari belakang sampai saat ini itu tercatat 146 kusta MB. Kemudian 54 kusta PB. Sudah 200 lebih ya. Itu campuran anak-anak Iya. dewasa juga. Anak-anak itu sekitar 12%. 12%, lumayan juga ya. Iya. Ininya indeksnya. Rata-rata Ya. yang paling banyak ditemukannya itu di wilayah kerja Puskesmas Kokas. Di Kokas. Ya. Selain di Kokas ada lagi Bu yang Ya, terdeteksi? di perkotaan banyak Perkotaan sekali. juga. Karena memang dari Kokas pun berkunjungnya ke kota. Di Puskesmas Fafak Tengah juga banyak sekali. Oh, Iya. Itu penanganannya pemerintah seperti apa setelah ada berita tentang kusta ini? Iya, kusta itu sudah program rutin di Dinas Kesehatan ya. Penemuan dini secara integrasi program, kemudian survei kontak ya. Itu sudah dilakukan oleh Puskesmas, dilakukan penyuluhan ya. Iya. Kemudian sebenarnya kusta ini juga erat kaitannya dengan sarana prasarana higien sanitasi ya, Iya. ketersediaan air bersih, ketersediaan edukasi tentunya itu berpengaruh betul sekali. Ini kabar-kabarnya baru pagi tadi saya dengar apel ya. Iya, Mungkin ada. dengan apa itu banjir ya, katanya program Bupati baru itu ada namanya program banjir ya, Apa itu? pembangunan jaringan air ya. Air bersih. Iya. Oh, seperti Itu berpengaruh sekali karena Iya. dia berhubungan erat dengan pemenuhan kebutuhan air bersih untuk masyarakat ya. Masyarakat tidak susah lagi cari air Air ya, dengan berperilaku hidup bersih. Iya. Menghindari Iya, penyakit mencegah itu, kusta. mencegah. Oh, Iya. seperti itu. Harapan kami juga jaringan di seluruh perkampungan juga Iya. dengan adanya lampu menyala di setiap kampung, otomatis edukasi Iya. bisa Informasi ke iya, masyarakat juga ada ya, Bu, KIE ya. sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Iya. Nah, iya. Sebelum kita mengakhiri, Ibu bisa dong pesan-kesannya untuk warga Fafak tentang penyakit kusta ini. Baik. Program untuk mengendalikan penyakit kusta ini ya, kita sudah berupaya keras Puskesmas untuk meningkatkan penemuan kasus. Tetapi harapan kami sangat besar sekali kepedulian masyarakat ya. Kepedulian masyarakat bahwa periksalah secara dini Iya. tanda-tanda khusus gejala-gejala kusta. Iya. Kalau ada tanda-tanda bercak merah, Terus ya, putih-putih. putih-putih ya, yang tidak sembuh diobati dengan obat kulit biasa ya. Biasanya tidak berkeringat dan tidak ditumbuhi rambut ya. Itu dengan cepat pergi berobat ya. Seperti itu. Pergi untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan. Dan tentunya apabila dideteksi kusta ya, itu harus mengikuti anjuran betul-betul agar tidak putus obat tadi, defol atau gagal pengobatan. Jadi minum obat secara rutin. Dengan ditemukannya ya, dengan ditemukannya secara dini ya, diobati secara dini, itu akan benar-benar menghindari adanya stigma dan diskriminasi yang selama ini muncul di masyarakat ya. Karena kusta ini dapat dicegah ya. Kusta ini dapat dicegah kecacatannya. Kalau secara dini ditemukan dan diobati, otomatis tidak akan ditemukan lagi penderita kusta dengan kecacatan dan tidak menimbulkan stigma di masyarakat. Terima kasih informasinya Ibu, semoga bermanfaat untuk warga Fafak agar juga
memeriksa kesehatannya kalau seandainya ada bintik-bintik merah. Jadi jaga kesehatan. Terima kasih Ibu sudah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.